Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bausul Masail Rabu 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah 13 Desember 2023 Masehi. Masalah mengiring jenazah dengan tabuhan rebana. Masalah ini, di sebuah daerah ada tradisi yang sedikit berbeda, yaitu ketika mengiring jenazah ke kuburan. Para pelayat melantungkan sholawat yang disertai dengan menabuh rebana atau terbangan. Menabuh rebana. Pertanyaan, bagaimanakah hukum para pelayat yang melantungkan sholawat disertai dengan menabuh rebana? Sebagaimana keterangan di atas, hukumnya adalah makruh karena kesunahan ketika mengiring jenazah adalah bertafakur tentang kematian dan keadaan selepas kematian. Di waktunya itu kurang pas itu. Waktu itu waktu ngingat akhirat, ingat kubur, ingat mizan, ingat hasyar, ingat mizan. Nah, dan lagi pula itu waktu itu juga waktu orang berkabung. Tengah-tengah orang berkabung semua susah. Itu kita hingar-bingar, seneng-seneng. Nah, yang seperti itu enggak munasib. Bisa jadi kadang-kadang juga bisa menyakiti hatinya orang yang sedang susah karena tidak didukung atau tidak mau barengi dengan kesusahan dia. Atau mungkin bisa juga karena kita ini seharusnya ketika ada orang yang wafat ini mengingati akhirat, dan orang mengingati akhirat ini sudah semestinya dia itu lebih mengedepankan khaufnya dari takut begitu. Sehingga mengeraskan suara disertai menabuh rebana, mengeraskan suara apalagi disertai menabuh rebana malah mengganggu konsentrasi dalam tafakkur. Dalam Nihayatul Muhtaj dikatakan wa yukrahu al-laghatu fil janazati lima rawahu al-Baihaqi anna sahabah karihu raf'a sauti indal janazati wal qitali wa dzikri. Jadi orang itu ketika di dekat jenazah atau ketika perang atau sedang berzikir, itu kondisi ini harus kondisi khusyuk, konsentrasi khusyuk. Bahkan saking sebagian ulama, bahkan sebagian ada yang mengatakan, bahkan orang yang mengeraskan suara mengatakan, mintakanlah ampun kepada Allah untuk jenazah ini. Itu saja itu sudah kurang pantas dianggap seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka ketika ada orang yang mengatakan begitu, istaghfirullah lah, mintakanlah ampun kepada Allah jenazah ini. Maka justru Sayyidina Umar malah berkata, la ghafarallah, semoga Allah enggak ngampuni kamu, bengak-bengok aja ini. Ini lagi orang tafakur, lagi aja jangan bengak-bengok aja. Dan yang paling dipilih, yang paling benar, yang sudah itu adalah tidak mengeraskan suara. Yang terbaik dan yang paling benar adalah tidak mengeraskan suara.
bahkan dengan bacaan atau zikir yang keras pun tidak. Tetapi memperbanyak yaitu tafakur mengenai kematian dan kubur, hasar, mahsyar, bisa hati mikirkan akhirat, sehingga orang itu jadi khusyuk gitu. Kita ini semuanya akan masuk semuanya, semua akan mati semuanya, semuanya akan masuk kubur semuanya. Bukan semua sama masuk kubur, semuanya masuk kubur. Ayo kita lihat, makan nakir. Apa ya pantas orang seperti itu? Nanti ditanya man robuka, mana adalah apa ini? Ini nggak pantas seperti itu. Paham ya? Ini bisa difahami ya? Nah, jadi waktu itu, waktu farah itu memang ada dalam agama, dan waktu tafakur itu juga ada, dan waktu orang harus khusyuk itu juga ada. Padahal kita ini mau sholat saja itu kan dimakruhkan kalau kita ini ngebut mau mengejar jamaah, terus akhirnya ikut jamaah itu. Orang seperti itu apa bisa khusyuk? Itu nggak bisa khusyuk, ngebut kemudian mengejar jamaah itu aja nggak boleh. Nggak usah ya, yang begitu berjalan itu yang mau sholat berjamaah itu pelan-pelan, dirinya sudah khusyuk, jantungnya itu tidak berdetak dengan keras. Nah itu menandakan kondisi orang yang tenang begitu ketika sholat, itu akan lebih mendatangkan kekhusyuan ketika sholat. Karena itu waktu khusyuk. Nah begitulah. Sekarang masalah membaca Rabbil Firli sebelum membaca amin. Bagaimana hukum mengucapkan Rabbil Firli sebelum mengucapkan amin? Waladdallin Rabbil Firli amin. Itu gimana itu? Jawabnya adalah ini sunnah. Karena ini ada hadisnya juga dalam khabar Hasan, katanya itu annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqibad-dhalin. Beliau berkata setelah ucapan dhalin, beliau mengatakan Rabbil firli amin. Nah begitu. Ini takhrijnya hadis sudah belum ditakhrij. Masalah al-Mutaridi khilaf, ada yang mengatakan siqah, ada yang mengatakan ya, kalau masih begitu kan harusnya kalau enggak hasan. Dari mana itu nilai hukum hasan itu? Siapa yang menghukumi hasan itu? Bahkan kalau Imam Zahabi beliau mengatakan hadis mungkar. Hadisnya mungkar. Ya ini bisa dikatakan ini ajalah pendapat ulama saja ya. Ini pendapatnya ulama ini karena hadisnya masih banyak diperselisihkan ke sahihannya. Ada yang mengatakan sampai hasan katanya, ada yang mengatakan hadis ini tapi bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar, katanya, hadis mungkar itu. Hadisnya orang yang dhaif berselisih dengan hadisnya orang yang thiqah, hadisnya jadi mungkar seperti itu. Ya wallahu alam. Jadi ada yang mengatakan itu adalah boleh atau sunnah. Kalau tidak, ada yang mengatakan itu fasil yang menjadikan gugur tidak perlu lagi mengucapkan amin. Itu adalah pemisah. Sehingga kalau mengucapkan seperti itu, maka sudah tidak disunahkan, itu sudah mengucapkan Rabbil firli, tidak sunahkan lagi untuk membaca amin. Wallahu alam. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini masih disunahkan juga. Jadi Rabbil firli amin. Nah, ada yang nambahi lagi Rabbil firli wali walidayya amin. Nah, wallahu alam. Intinya ada, dalilnya juga ada. Wallahu alam. Masalah keluar rumah bagi wanita yang menjalani iddah. Bolehkah seorang wanita yang sedang beriddah keluar rumah untuk berdagang? Jawabnya, kalau iddah bain, maka kalau jarak dekat maka diperbolehkan dengan syarat siang hari. Kalau jarak dekat diperbolehkan, itu pun dengan syarat siang hari
aman, pancen ada hajat, dan tidak ada orang yang mencukupi kebutuhan wanita tersebut. Jadi seumpama dia tidak kerja, maka dia ini tidak ada nafkah untuk dirinya sendiri. Maka yang seperti ini walaupun sedang iddah itu boleh keluar, tapi syaratnya harus siang hari dan kondisi juga aman, nggak dijaraki sama orang-orang di jalan gitu maksudnya itu. Dan pancen ya ada hajat untuk bisa mencukupi hidup dia. Kalau jaraknya jauh, maka tidak boleh kecuali darurat. Kalau jaraknya itu jauh itu semuanya jauh, uraf saja lah. Dikira itu sudah jauh lah dari rumah dia, dari tempat dia. Maka itu kalau nggak benar-benar darurat, itu ya tidak boleh. Kalau idah raj'i, maka tidak boleh keluar baik jarak dekat ataupun jarak jauh, kecuali dalam keadaan darurat atau sudah mendapat izin dari bekas suaminya. Karena masih raj'i itu suami masih bisa mengembalikan. Nah, aku balikkan kamu, udah jadi balik, seperti itu. Tapi dia belum mengatakan seperti itu, maka itu masih ada hubungan dengan suami. Makanya itu masih perlu izin dengan bekas suami. Catatan, bain kubra adalah wanita yang ditolak 3. Bain sughra adalah wanita yang ditinggal mati suaminya, difasah atau dikhulu. Iddah raj'i maksudnya adalah seorang wanita yang ditolak 1 atau 2, itu masih bisa balik. Masalah jauh dan dekat mengikutkan kepada kebiasaan. Di antara contoh darurat yang diperbolehkan keluar rumah adalah wanita, maksudnya darurat itu apa? Wanita yang boleh keluar rumah tadi, yaitu wanita yang telah dicerai, tidak diberi nafkah dan tidak diizinkan keluar. Maksudnya tidak diizinkan keluar oleh bekas suaminya, serta tidak punya harta sehingga membahayakan nyawanya atau anaknya kalau dia tidak kerja. Kan begitu kan? Ya, darurat walaupun dia tidak diizinkan, dia tetap boleh keluar karena ini berbahaya, ini bisa mati, nggak makan, nggak minum. Nah, keluar untuk menghindari khalwat, namanya itu dia itu suaminya yang seharusnya itu kalau sudah menceraikan harus keluar dari rumah biar tidak khalwah. Tapi ini suami bekas suaminya masih di satu rumah aja, maka dia keluar. Kenapa kamu keluar? Seharusnya kan keluar. Nah, ini ada orang lain di satu rumah dengan saya, ya berbahaya, bekas suami lagi. Nah, ini karena itu, dikarenakan suami telah mencerai masih saja tetap tinggal serumah dengan wanita tersebut, maka wanita itu keluar rumah karena takut nanti terjadi khalwah. Khalwah itu apa? Khalwah itu berduaan lah, berduaan lagi nanti, padahal sudah nggak boleh lagi berduaan. Wasiat, kuburkan saya di kampung sebelah. Seorang berwasiat, jika saya mati, kuburkan saya di pemakaman kampung sebelah. Tetapi ahli waris tidak melaksanakan wasiat mayat tersebut, tetapi dimakamkan di kampung sendiri dengan alasan lebih mudah merawat makam. Pertanyaan, bagaimana hukum ahli waris yang tidak melaksanakan pesan mayat tersebut? Boleh saja, dengan catatan, boleh saja. Kemudian ada tambahan, hukum memindah mayit itu ke kampung lain sebetulnya adalah tidak boleh. Tidak boleh, kecuali ke Mekah atau ke Madinah atau untuk berdekatan dengan orang soleh, kuburnya orang yang soleh. Kalau hukum memindahkan jenazah, kalau hukum memindahkan jenazah boleh, maka hukum wasiatnya sah. Artinya kalau dia pengen wasiat supaya didekatkan orang soleh itu maksudnya wasiat juga sah. Tapi kalau hukum memindahkannya tidak boleh, artinya tidak ada alasan apapun, maka hukum wasiatnya juga tidak sah. Di kampung sendiri juga di situ ada orang-orang Islam, kuburannya semua kuburan Muslim, bukan kuburan kafir namanya itu. Tidak bercampur antara Muslim dan kafir. Yang di sebelah juga. Nah, kecuali kalau memang di situ ada kuburannya orang Islam kafir campur aduk di situ itu.
sehingga dia pengen dikubur bersama orang-orang Islam. Ini sama dengan dikubur dengan orang soleh tadi. Dia wasiat kuburkan kampung sebelah karena di situ adalah kampung orang-orang Islam, kuburan orang-orang Islam. Aku pengen bersama orang-orang Islam. Nah, itu harus dilaksanakan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.